Ekosistem. Gue yakin teman-teman udah sering dengar, tapi kayaknya masih banyak yang belum tahu keuntungan sebenarnya pakai ekosistem dari suatu brand. Dan tenang, gue nggak bakal panjang lebar jelasin teori ini itu, tapi kita ke contoh langsung pengalaman gue sehari-hari. Tapi buat teman-teman yang nggak ada ide sama sekali apa itu ekosistem, singkat aja ya. Menurut gue adalah interaksi antara dua atau lebih gadget yang bikin pengalaman penggunaannya jadi lebih mulus, efektif, dan efisien. Gadget di sini bisa beda atau sama brand ya, yang tentunya pengalaman terbaik bisa didapat saat kita pakai gadget dengan brand yang sama. Dan bahayanya bisa membuat kita terpenjara di dalamnya. Nanti kita bahas ini lebih lanjut. Oke, kita mulai dari hal yang paling basic tapi menghemat waktu gue berkali-kali lipat, yaitu copy and paste. Bisa teks, link, bahkan gambar. Misalnya saat gue lagi browsing dan mau share link website menarik, atau copy link Zoom meeting dari MacBook dan sebarin ke app lain di iPhone, jadi gampang banget. Dan kebalikannya nih, misalnya disuruh emak gue transfer dengan pesan khusus, kita tinggal copy aja. Habis kelar transfer, minta bukti screenshot juga gampang. Tinggal copy gini, terus paste deh. Tapi bang, itu kan bisa dilakuin di Samsung, Xiaomi, dan brand-brand lainnya. Oh ya, keburu lupa nih. Gue mau disclaimer kalau penekanan video ini lebih ke ekosistemnya aja ya. Bukan ekosistem Apple bisa ini, bisa itu, Samsung nggak bisa. Pokoknya ekosistem Apple lebih baik. Bukan, ini murni cuma sharing apa yang gue rasain selama pakai ekosistem yang kebetulan adanya Apple. Kenapa gue nggak berani bilang lebih bagus atau lebih jelek? Karena gue sendiri belum pernah pakai ekosistem lainnya. Jangan jadi netizen yang pakai belum tapi komen udah banyak. Justru teman-teman yang udah pakai ekosistem lain bisa bantu komen dari yang gue tunjukin di sini. Kira-kira bisa dilakuin juga nggak dan apa bedanya? Oke, clear ya? Lanjut, masih berhubungan sama interaksi antar gadget. Di Apple Ecosystem itu ada yang namanya handoff. Artinya apa Bang Messi? Yang artinya saat kalian lagi buka apps tertentu, misalnya browsing nih, di Mac kalian bakal ada logo Safari muncul dengan icon HP kecil di kanan atas. Yang kalau kita klik bakal kebuka website yang lagi kita lihat di HP. Kebayang ya, kalau kita tiba-tiba ketemu website yang penting dan butuh fokus lebih buat pindah ke Mac, fitur ini bakal berguna banget. Gak cuman browsing, misalnya saat buka email pun juga sama, lengkap dengan isinya yang lagi kita tulis. Satu lagi yang paling sering gua pakai adalah Notes, yang mana saat ide video tiba-tiba muncul nih, gue langsung ketik di iPhone aja. Terus ide ini bakal dikembangin lagi waktu ada di depan Mac. Tersinkronisasi bolak-balik. Atau misalnya saat disuruh nyonya belanja, kita bisa share notes yang sama dan diedit secara berbarengan. Oh, yang ngomongin notes atau email, ada fitur keren juga yang kalian mesti tahu, yaitu insert from iPhone atau iPad. Jadi kita bisa selipin foto, scan dokumen, sampai coret-coret, misalnya buat tanda tangan. Terus yang mungkin bikin kalian wow, sekarang nih kalau dilihat kan cuma ada EF14PM. Tapi kalau gue deketin iPhone SE gue yang satu lagi ke sini, bakal nongol tuh pilihannya. Sama juga kalau ada iPad. Gimana? Wow nggak? Dan ingat ya, kita nggak butuh setup apa-apa. Semua otomatis karena udah satu ekosistem. Cuman pastiin ya, barang-barang Apple kita tadi login dengan Apple ID yang sama. Terus fitur ini nggak cuma di app bawaan Apple. Kayak Microsoft Word itu juga bisa kok. Nah, selanjutnya ngomongin Apple, pasti nggak jauh dari ngomongin kepopuleran iMessage-nya. Sebenarnya apa sih yang spesial dari app ini? Jadi sebenarnya sama kayak Notes, email, dan beberapa apps lainnya. Kalau berbagai device Apple kita ini bakal connect ke iMessage yang sama. Artinya, pesan ataupun SMS yang kalian terima di HP bakal muncul di Mac, iPad, ataupun Apple Watch. Dan gak cuma terima ya, tapi kita bisa balas juga dari sana. Jadi nggak usah panik kalau iPhone kalian nggak tahu lagi di mana nih. Cuma ini sebenarnya masih biasa lah ya. Tapi ada satu kondisi yang bikin gue impress nih, yaitu saat kita login ke suatu website di Mac, terus ada verifikasi OTP yang dikirim via SMS ke HP kita. Tuh bisa lihat ya, nggak perlu buka HP, nggak perlu ingetin kodenya, langsung autofill kode OTP-nya bisa ke sini, efisien banget. Selain pesan, kalau ada telepon masuk pun sama, kita bisa terima di mana aja, mau di Mac, iPad, ataupun Apple Watch juga. Ayo. Terus karena udah satu ekosistem juga, jadi saat minta hotspot nggak usah ribet. Misalnya wifi rumah nih yang lagi connect di Mac kita lemot.
Kalau mau ganti ke internet iPhone, tinggal ke WiFi terus pilih personal hotspot. Jadi nggak usah minta izin dulu ke iPhone ya buat aktifin hotspotnya. Sisanya standar sih, ada AirDrop yang kalian tau lah buat kirim file antar device Apple. Gue yakin kalian udah sering dengar sih, dan ini juga salah satu yang paling sering gue pakai. Oh ya, habis itu ada fitur yang hitungannya cukup baru, yaitu continuity kamera. Di mana kita bisa bikin iPhone kita jadi webcam. Nggak cuma di FaceTime ya, tapi app-app lain kayak Google Meet, Zoom, dan lainnya. So, itu tadi hal-hal yang sering gue pakai di ekosistem. Semoga ada gambarannya betapa dimanjakannya kita pakai fitur-fitur tersebut. Tapi bang, kebanyakan ekosistem lain bisa gitu deh. Apa dong yang bikin susah pindah? Ada 3 hal di 3. Harga, password, dan terakhir agak spesifik, yaitu editing. Nanti gue jabarin ya satu-satu. Tapi sebelumnya ada satu hal lagi yang gak kalah penting dan teman-teman mesti tahu. Jadi yang gue share sebelumnya itu lebih berpusat sama interaksi Mac dengan iPhone atau iPad ya. Tapi buat Apple Watch atau AirPods juga ada beberapa fitur menarik loh. Misalnya, kalau kita pakai Apple Watch bisa otomatis unlock iPhone atau MacBook. Terus kalau lagi pakai Maps di iPhone nih, bisa dilanjutin di Watch-nya. Dan buat yang lagi denger musik bisa gedein atau kecilin volume juga. Dan terakhir lumayan berguna buat yang malu minta orang fotoin. Kita bisa preview foto atau video iPhone dari Apple Watch terus ambil gambarnya. Gimana kalau AirPods bang? Nggak terlalu berasa sih dari sisi ekosistemnya. Paling saat kita connect dan setup pertama kali di iPhone, device-device lain Apple kita nggak usah di setup lagi. Kayak Mac, iPad, gitu-gitu sih udah dikenalin langsung. Oh ya, buat iPad kelewatan disebutin. Kalau dia ada fitur yang namanya Sidecar sama Universal Control. Sidecar itu memungkinkan iPad kita jadi layar keduanya Mac. Terus kalau Universal Control bikin mouse atau keyboard kita bisa dipakai buat kendalin iPad atau Mac juga secara bersamaan. Oke, sekarang bagian yang paling menarik nih. Sebenarnya apa sih yang bikin susah pindah ke ekosistem lain? Banyak orang yang bilang, oh AirDrop-nya enak banget, nyaman transfer file antar device Apple. Kalau buat gua sih nggak juga ya, transfer file kayak gitu di Android juga udah bagus-bagus. Habis itu ada yang bilang iMessage atau FaceTime. Menurut gua, kalau salah tolong koreksi nih. App itu lebih banyak kepake di US nggak sih? Kalau di Indonesia justru kayak WhatsApp atau Telegram yang lebih laris. Gua sendiri pakai iMessage cuman ke beberapa orang aja ya. Mostly sih pakai WA. Yang paling berasa buat gua di iMessage itu ya bisa diakses dari device mana aja dan kondisi spesifik yang gua bilang tadi. Terima OTP via SMS. Jadi apa dong alasan sebenarnya bang? Pertama, harga. Jelas ini nggak usah dijelasin panjang lebar. Dan buat memulai ke ekosistem baru juga butuh biaya yang nggak sedikit. Yang kedua yaitu save password atau nama kerennya iCloud Keychain. Jadi sekarang kalau gue bikin account atau ganti password, gue udah nggak pernah masukin password manual yang ada di otak gue ya. Tapi sekarang pakai auto generate yang tentunya lebih aman. Dan saat login, udah otomatis keisi. Teman-teman pasti udah nggak asing lagi ya, karena kayak Samsung, Google, Xiaomi, dan brand lain ada juga kok. Selain itu tadinya ada satu hal lagi yaitu WhatsApp ya, yang mana kalian tahu lah. Dengan nomor WhatsApp yang sama, pindah dari iOS ke Android dan sebaliknya itu butuh effort banget. Tapi untungnya sekarang satu nomor WhatsApp udah bisa diakses sama beberapa HP, bisa iOS ataupun Android. Jadi udah bukan masalah lagi sih. Alasan terakhir dan ini cukup spesifik buat kasus gua yaitu editing. Dalam hal ini gue pakai Final Cut Pro. Yang katanya dalam hal rendering, Final Cut Pro ini termasuk cepat dibanding editing app lainnya. Sebagai gambaran ya, dengan M1 Max yang gue pakai ini, render video 14 menit 4K cuman sekitar 5 menitan kelar sih. Dan buat yang nggak tahu, Final Cut Pro ini adalah aplikasi editing buatan Apple yang cuman bisa dipakai di Mac aja. Oke, semoga bisa kasih gambaran betapa menakutkannya kalau udah terjebak di suatu ekosistem. Dan kata terpenjara kurang tepat buat gua ya, karena gua dapat banyak keuntungan dari interaksi antar device-device ini. Kecuali kalau nggak dapat keuntungan apa-apa, baru mungkin itu kata yang tepat. Dan sekali lagi ingat, tujuan gua bikin video ini bukan bilang ekosistem siapa yang lebih baik, tapi kasih gambaran kayak apa sih kalau bekerja dengan ekosistem.
Kalau ada kesempatan dan modalnya, jujur gue juga pengen cobain ekosistem Samsung sih. Karena ini lebih luas lagi ya. Nggak sekedar laptop sama HP, tapi lebih ke IoT kayak TV, mesin cuci, AC, kulkas, dan lainnya. Kalian kebayang nggak sih? Misalnya ya, saat kita 15 menit lagi sampai rumah, otomatis AC dan lampu rumah bakal nyala. Jadi pas nyampe kamar udah adem. Atau saat lagi nonton TV, terus tiba-tiba kita ketiduran, smartwatch kita bisa deteksi itu dan otomatis matiin TV-nya. Bakal keren nggak sih? Oh ya, yang terakhir tadi gue nggak tahu sih udah bisa apa belum. Terakhir buat teman-teman yang udah pakai ekosistem lain, bisa share juga pengalamannya ya. Atau ada aktivitas yang sering kalian lakuin dengan ekosistem tapi nggak gue bahas di video ini, boleh banget share juga biar bisa nambah ilmu buat gue dan teman-teman yang lain. Makasih buat yang udah nonton dan dukungan teman-teman semua sejauh ini ya. Serius, thank you banget. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.